Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan menceritakan tentang seorang pria yang dianggap sebagai seorang ayah yang penyayang, tetapi ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai yang telah melakukan aksinya sejak tahun 1996 sampai 2012 tanpa terdeteksi. Dan dia mempersiapkan kejahatannya dengan sangat cermat. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Israel Keys lahir pada tahun 7 Januari 1978 di Covington, Amerika Serikat. Ibunya bernama Heidi Hackenson dan ayahnya bernama John Jeffrey Keys. Israel merupakan anak kedua dari 10 bersaudara dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat religius, bahkan sangat fanatik dengan kepercayaan yang mereka anut. Ketika Israel berusia 3 tahun, mereka sekeluarga kemudian pindah dari Utah ke Washington, di mana ayahnya membeli sebuah lahan yang sangat besar di kawasan perhutanan di jalur pendakian di sebuah gunung. Nah, alasan kenapa ayahnya memilih lahan tersebut untuk mereka tinggali adalah karena mereka ingin menjauhkan diri mereka dari urusan duniawi, dan kemudian di sana mereka tinggal di tenda. Tidak ada air mengalir, tidak ada listrik, dan jangan tanya wifi, tentunya itu nggak ada ya. Dan seiring waktu berjalan, ayah Israel kemudian berhasil membangun sebuah kabin dengan satu kamar, di mana mereka semua pada akhirnya tinggal di kabin itu. Jadi udah upgrade, tapi masih nggak ada air sama listrik. Nah, satu-satunya tempat yang didatangi oleh Israel dan saudara-saudaranya adalah gereja. Jadi biasanya mereka pergi ke dua gereja yang berbeda. Mereka juga disekolahkan oleh ibu mereka, dan itu aja. Mereka pergi dari rumah gereja rumah, sekolah rumah. Gak ada tempat lain. Gak ada yang pergi ke mall, ke taman bermain, segala macam itu nggak ada. Nah, orang tua Israel ini sebenarnya adalah anggota kelompok sipil kulit putih atau supremasi kulit putih, di mana mereka ini sangat fanatik dengan kelompoknya, dan pada dasarnya orang tua Israel ini menentang adanya ikut campur pemerintah di dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak pernah mempercayai pengobatan-pengobatan modern. Nah, untuk menghilangkan kebosanannya, Israel kecil ini gemar berburu di hutan seperti menangkap katak untuk bersenang-senang. Pada usia 14 tahun, ayahnya memberikan Israel sebuah senjata, yaitu revolver kaliber 38 yang merupakan senjata milik kakeknya dan dilengkapi dengan peredam suara buatannya yang pertama. Selama masa kanak-kanaknya itu, Israel sering kesana kemari dengan membawa senjata itu. Dan pada saat dia menginjak usia 14 tahun itu, di satu momen, Israel akhirnya menyadari bahwa ia berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Israel menikmati melakukan hal-hal yang tidak disukai anak lain. Jadi pada suatu hari, Israel dan teman-temannya yang dia kenali di sekolah kemudian bermain di sebuah hutan, dan di sana dia membawa pistol miliknya. Kemudian dia menangkap seekor kucing, lalu mengikat kucing itu di sebuah pohon dan menembak perut kucing itu. Israel kemudian melepaskan ikatan kucing itu dan menikmati menyaksikan di mana kucing itu berlarian tanpa arah, ketakutan dan kesakitan dengan kondisi, mohon maaf, isi perut yang keluar. Israel menyaksikan hal itu sambil cekikikan, dan ketika ia melihat ke sekelilingnya, ia melihat teman-temannya sangat shock dan ketakutan, bahkan ada yang muntah-muntah. Dia kemudian berpikir kenapa teman-temannya tidak merasa hal itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang keren, sama seperti pikiran dia. Dia selalu melihat teman-temannya yang bertingkah normal ini sebagai perilaku yang fake, dan dia tidak menyenangi itu. Selain kegemarannya menyakiti hewan, Israel ini juga gemar melakukan kegiatan yang aneh. Jadi dia suka pergi ke hutan untuk berdiam diri selama berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun, dan ini bisa dilakukan sampai 12 jam lamanya. Jadi dia cuma pergi ke hutan, duduk 12 jam tanpa ngelakuin apa-apa, dan menurut dia keren kayak gitu. Dan dia melakukan semua itu hanya untuk bersenang-senang, iseng aja dia. Pada saat Israel menginjak usia remaja, dia mulai memberontak terhadap apa yang ditanamkan oleh orang tuanya selama ini, dan dia tidak ingin menjadi bagian dari kelompok mereka lagi. Serta Israel ini juga kerap menyebut-nyebut ingin mempelajari mengenai satanisme. Nah, di masa-masa pemberontakan ini juga lah, Israel dan ada satu temannya, mereka itu kerap kali melakukan tindakan kriminal, di mana mereka membobol rumah dan mobil, mencuri barang-barang hanya untuk bersenang-senang. Ayah Israel yang kemudian mengetahui mengenai tingkah laku anaknya ini sangat marah kepada Israel. Dia memutuskan hubungan dan tidak pernah berbicara kepada Israel lagi. Sementara itu, ibunya Israel tentunya sebagai seorang ibu, dia tetap berada di pihak anaknya.
Sekitar tahun 1996, saat ia berumur 18 tahun, Israel mulai melakukan kejahatan pertamanya, yaitu melecehkan seorang gadis secara seksual, di mana ada seorang gadis yang terpisah dari rombongannya ketika mendaki sebuah gunung. Israel yang tengah berdiri di hutan, dia menganggap ini adalah sebuah kesempatan untuk mengupgrade kegilaan yang selama ini dia ciptakan, yang dia lakukan. Karena selama ini dia cuma kayak ngelukain hewan gitu ya. Bagi dia mungkin dia nggak puas, dia mau ngelukain gadis ini, dan bagi dia inilah kesempatan dia untuk melakukan itu. Dia membekap gadis itu dan membawanya ke tempat yang sepi. Gadis ini tuh tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu dia akan dilecehkan dan kemudian dihabisi. Tapi ternyata gadis itu adalah gadis yang sangat cerdik. Meskipun dia sangat ketakutan, dia mencoba untuk mengelabui Israel dengan mengucapkan kata-kata seperti, "Ya ampun, kamu tuh ganteng banget. Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa nggak minta baik-baik aja? Aku mungkin mau kok jalan sama kamu kalau kamu mintanya baik-baik. Kamu nggak perlu sampai harus kayak gini." Nah, gadis itu kurang lebih bilang kayak gitu, dan Israel sudah membulatkan tekad untuk menghabisi nyawa gadis ini. Akan tetapi, ternyata kata-kata dari gadis itu cukup bekerja padanya, dimana pada akhirnya, meskipun gadis itu sayangnya sempat dilecehkan oleh Israel, tapi pada akhirnya Israel melepaskan gadis itu. Dan menurut Israel, setelah kejadian itu, selama 2 tahun, setiap harinya Israel selalu memukul kepalanya dan menyalahkan dirinya tentang mengapa ia bertindak gegabah dengan melepaskan gadis itu. Jadi dia nyesel kenapa dilepasin gitu. Sehingga Israel kemudian bersumpah jika suatu hari dia memiliki kesempatan yang sama, ia tidak akan pernah melepaskan mangsanya lagi. Pada Juli 1998, Israel bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Dan di sana Israel ini benar-benar unggul sebagai seorang tentara. Dia kemudian sempat ditempatkan di Mesir, lalu di Texas, tepatnya di pangkalan militer Fort Hood. Lalu kemudian dia ditugaskan di Washington, tepatnya di pangkalan militer Fort Lewis. Sebagai seorang tentara, Israel ini terbilang tentara yang cukup baik. Dia jarang terkena masalah. Dan pada saat dia berada di pangkalan militer yang berada di Washington, dia akhirnya menjalin hubungan dengan seorang wanita muda dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Wanita itu hidup bersama Israel selama 6 tahun, lalu kemudian wanita itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang cukup buruk, yaitu ketergantungannya akan obat-obatan dan alkohol. Israel yang tidak tahan melihat hal itu, kemudian memutuskan untuk membawa putrinya dan pergi dari rumah itu. Pada tahun 2007, Israel kemudian bertemu kembali dengan seorang wanita yang pada akhirnya mereka berkencan, dan mereka bertiga, Israel, kekasihnya, dan juga anaknya pindah ke Arkansas. Setelah itu Israel berhenti dari militer dengan cara terhormat. Dan disitulah pada akhirnya Israel, anaknya, dan kekasihnya hidup di Arkansas dan mulai membangun usaha konstruksinya bernama Keys Construction. Rekan-rekannya yang kemudian ia kenali melalui usahanya itu sepakat mengatakan bahwa Israel ini merupakan ayah yang penyayang, dimana setiap kali mereka berkumpul, Israel ini selalu saja membual tentang betapa lucunya anak perempuannya itu. Dia benar-benar memiliki image yang baik, ayah yang penyayang, pekerja keras yang bekerja dengan baik, dan usahanya juga sangat profesional, sampai-sampai Israel ini sering mendapatkan klien dari daerah-daerah lain di seluruh penjuru negeri. Hal inilah yang membuat Israel pada akhirnya sering melakukan perjalanan bisnis. Nah, ketika dia mulai sering bepergian untuk pekerjaannya, muncullah sebuah ide gila dari Israel ini, di mana ia merasa inilah kesempatannya untuk merealisasikan semua fantasi-fantasi yang selama ini ia miliki dengan melakukan sesuatu hal yang buruk di tempat-tempat asing. Lalu ia kembali lagi ke kotanya seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehidupan normalnya tetap berjalan dengan baik. Anak, pasangan, rekan kerja, Israel tidak mau mereka semua tersentuh dengan kegilaan-kegilaan yang dia lakukan. Jadi, inilah yang dia lakukan. Aku bener-bener gak nyangka ada orang yang sampai segininya untuk melakukan hal yang gak masuk akal, yang jahat gitu ya. Jadi, Israel ini menyiapkan sebuah ember dan mengisi ember itu dengan segala macam peralatan seperti senjata, amunisi, kop, tali, bahkan uang. Pokoknya semua peralatan yang ia perlukan untuk menjalankan misinya. Dimana ember itu kemudian dia tanam atau dia tutupi dengan batu, dan itu bukan cuma ada satu ember, tetapi ada banyak ember dan ditanam di tempat yang berbeda di seluruh penjuru negeri. Hampir semua tempat yang pernah dia datangi, dia tanam ember berisi senjata-senjata itu. Dan ketika ia harus melakukan perjalanan
perjalanan bisnis lagi ke tempat itu, ia sudah memiliki segala sesuatu yang dia perlukan. Dan dia melakukan hal ini untuk menghindari adanya pelacakan, seperti misalkan tertangkap kamera CCTV saat sedang membeli sekop. Nah, dia tidak mau itu terjadi, jadi dia telah mempersiapkan perlengkapan itu dan mungkin akan digunakan setahun atau 2 tahun lagi. Jadi Israel ini benar-benar tahu caranya bersabar demi memenuhi kesenangannya. As a kid, I always used to dream that I'd find buried treasure in free will. I might as well create it. Dalam memulai aksinya, Israel biasanya akan pergi ke satu kota untuk perjalanan bisnis dengan menggunakan pesawat. Misalkan dia ada bisnis trip ke Las Vegas, lalu dari Las Vegas, dia menyewa lagi sebuah kendaraan dan berkendara selama 4 jam menuju ke LA. Jadi, seandainya ada sesuatu yang terjadi di LA, si Israel ini tidak terdeteksi melakukan penerbangan ke LA, jadi dia tidak akan dicurigai. Nah, saat sampai ke kota yang dia tuju itu, dia kemudian mencari lagi daerah yang sangat terpencil, daerah-daerah pedesaan, atau jalur pendakian. Dan mulai menunggu mangsanya. Karena dia maunya mangsanya itu yang datang ke tempat dia, jadi dia cuma berdiam diri menunggu di tempat itu sampai melihat ada seseorang yang lewat dan menjadikan dia targetnya. Atau, kalaupun dia menargetkan sebuah rumah, dia memiliki kriteria sendiri tentang rumah yang ingin dia incar. Dan rumah yang ideal menurut dia adalah rumah yang memiliki garasi, karena menurutnya akan sangat mudah memasuki rumah itu melalui garasi, di mana dia bisa melewati sistem alarm dan memutuskan kabel telepon. Dan dia selalu melihat ke halaman belakang untuk mengecek apakah rumah itu memiliki hewan peliharaan atau anak kecil, karena dia tidak suka dua hal itu, di mana anak kecil menurutnya terlalu merepotkan dan hewan peliharaan tentunya terlalu berisik. Jadi dia menghindari anak-anak dan hewan peliharaan. Pada bulan April 2009, Israel berangkat ke Essex, Vermont, dan di sana dia menanam ember yang berisikan peralatannya itu. 2 tahun kemudian, pada tahun 2011, Israel kembali ke tempat di mana ia menguburkan peralatannya itu untuk mengecek keadaannya, dan dia mulai terpikir bagaimana jika saat ini ia memulai melakukan perburuannya. Lalu, ketika ia melakukan aktivitas risetnya itu, pada akhirnya ia berhasil menemukan sebuah rumah yang menurutnya sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, di mana rumah itu memiliki halaman belakang yang sangat luas dan memiliki sebuah garasi, serta Israel telah mengecek bagian halaman belakang itu tidak ada kandang hewan dan juga tidak ada mainan anak-anak di sana. Jadi menurut Israel, inilah target yang sempurna bagi dia. It just looked like an older couple that didn't have kids kind of house. Israel kemudian menyadari rumah itu dalam keadaan kosong dan dia menunggu pemilik rumah itu untuk pulang bahkan sampai berjam-jam lamanya. Jadi rumah itu adalah rumah milik pasangan yang bernama Lorraine dan Bill Currier. Mereka berusia 49 tahun dan 55 tahun. Mereka telah menikah kurang lebih 25 tahun dan tidak memiliki anak. Mereka menikmati tinggal berdua di rumah itu, dan pada dasarnya pasangan suami istri ini adalah orang rumahan, jadi mereka jarang bepergian. Nah, balik lagi ke Israel yang dari tadi menunggu pemilik rumah ini pulang. Pada akhirnya di malam hari, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Israel pun tiba, dimana pada akhirnya pasangan ini pulang ke rumah. Israel tidak langsung menyusul pasangan itu ketika mereka sampai di rumah. Israel menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Jadi Israel membiarkan pasangan itu menikmati makan malam mereka, berganti pakaian dengan piyama, dan bersiap untuk tidur. Setelah Israel merasa waktunya cukup tepat, di mana keadaan benar-benar hening dan pasangan ini telah terlelap, Israel mulai melakukan rencananya dan dia berhasil masuk ke dalam garasi dari pasangan ini. Israel kemudian mencopot bagian kipas angin yang ada di garasi itu dan mulai merangkak menuju ke bagian dalam rumah. Semuanya dilakukan dengan sangat cepat, jadi dia masuk ke dalam garasi, dia membuka kipas angin itu, dia masuk ke saluran itu, dan dalam hitungan detik, dalam waktu yang sangat singkat, kayak tap gitu ya, Israel ini sudah berada di samping ranjang dari pasangan ini. Israel dengan cepat mengikat pasangan ini satu persatu menggunakan zip ties atau kabel tie, dan semua ini dilakukan dengan sangat cepat ya, karena Israel ini adalah orang yang biasa hidup di hutan. Dia biasa melakukan semua ini kepada hewan hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk olahraga bagi dia, dan dia juga tentunya adalah mantan tentara yang terlatih, jadi dia ini adalah seorang profesional. Tapi tentunya di samping Lorraine yang terus-menerus menangis dan memohon untuk diselamatkan, Bill, si suami yang memiliki postur yang sangat besar, melakukan perlawanan kepada Israel, dan mereka pada akhirnya sempat
bergelut, akan tetapi Israel lah yang pada akhirnya tetap mendominasi dan dua orang malang ini berhasil dibawa ke mobil milik Israel. Singkat cerita, mereka berdua kemudian dibawa ke sebuah rumah terbengkalai yang tentunya telah diriset dulu sama si Israel ini. Dan ketika ia ingin mengeluarkan Bill dari mobil itu, Bill melakukan perlawanan sehingga mereka melakukan pertengkaran, perkelahian, dan pada akhirnya Israel ini cukup kewalahan dan dia memukul kepala Bill serta menghujani Bill dengan tembakan. Dan begitulah pada akhirnya Bill di tempat. Israel sebenarnya sangat menyayangkan hal ini, di mana dia tidak suka menggunakan senjata api untuk mengakhiri nyawa korbannya. Dia lebih suka mengakhiri nyawa korbannya dengan mencekiknya. Akan tetapi, Bill cukup memprovokasi Israel dan membuatnya kalut sehingga Israel terpaksa melakukan hal itu. Setelah mengakhiri nyawa Bill, Israel memindahkan tubuh Bill ke dalam sebuah kamar dan pergi untuk menjemput Lauren. Akan tetapi, Lauren berhasil membuka ikatannya dan berhasil kabur ke jalan raya. Israel tentu saja kalut dan dia mengejar Lauren dengan sangat cepat. Dan Israel ini karena dia lagi-lagi dia mantan tentara ya, jadi dia sangat terlatih, tubuhnya sangat gesit. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Israel berhasil menyusul Lauren, lalu dia melompat ke arah Lauren. Israel kemudian memukul Lauren, membiusnya, dan melecehkannya. Meskipun telah dibius, namun Lauren ini tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Jadi Lauren ini dia masih sadar. Setelah itu Lauren ini dibawa oleh Israel ke tempat di mana tubuh Bill berada. Lauren kemudian melihat suaminya telah kehilangan nyawanya, dan pada saat itu juga Israel mengambil sebuah tali kemudian mencekik leher Lauren. Dan dia membuat wanita itu meregang nyawanya sambil menatap jasad suaminya. Kemudian dia memasukkan jasad dari kedua orang ini ke dalam kantong sampah besar dan menuangkan cairan pembersih ke dalamnya. Hal ini dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa DNA-nya yang mungkin masih tersisa di tubuh korbannya itu. Setelah itu dia kemudian menimbun tubuh dari dua orang ini di bawah tumpukan puing-puing yang sangat banyak ditemukan di dekat rumah yang terbengkalai itu. Setelah melakukan aksi kejinya ini, Israel berkendara lagi menuju ke airport. Dia naik pesawat lagi, dia pulang ke kotanya, dan lagi-lagi bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Setelah Israel melakukan hal ini satu kali, maka tidak ada jalan baginya untuk kembali. Israel kemudian melakukan pola yang sama berulang-ulang kali tanpa terdeteksi. Sampai pada suatu ketika, Israel melakukan perburuan yang ternyata merupakan perburuan terakhirnya. Pada tahun 2012, kali ini Israel menargetkan kedai-kedai kontainer yang kalian tahu kan, kayak yang orang jual kebab atau martabak atau kopi gitu ya. Kedai-kedai kontainer ini dipilih Israel karena biasanya pekerja-pekerja di tempat seperti itu adalah seorang part-timer yang masih muda. Dan pada akhirnya pilihan Israel jatuh kepada sebuah drive-thru coffee shop di mana ada seorang gadis muda yang bekerja di dalamnya bernama Samantha Kunik yang berusia 18 tahun. Samantha ini tinggal bersama dengan ayah dan juga kekasihnya. Samantha ini tidak bisa mengendarai mobil sehingga untuk pergi dan pulang ke tempat kerja ia biasa diantar oleh pacarnya. Jadi biasanya pada malam hari pacarnya ini akan menjemput dia lalu dia menutup kedainya itu. Nah, pada 1 Februari 2012 seperti biasa pacar dari Samantha ini menjemput Samantha ke tempat kerjanya. Tapi Samantha tidak ada di tempat kerjanya, di mana kondisi kedai dalam keadaan tertutup dan lampu yang telah padam. Pacarnya mengirimi Samantha pesan dan berusaha menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Dia lalu berpikir mungkin Samantha mendapatkan tumpangan lain, meskipun baginya hal ini sangat janggal karena Samantha tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Lalu setelah pulang untuk menjemput Samantha itu, dia mengobrol dengan ayahnya Samantha seperti biasa tanpa adanya kekhawatiran. Sembari mereka menunggu Samantha untuk pulang ke rumah. Sampai pada suatu ketika, kekasihnya ini mendapatkan sebuah pesan yang berasal dari nomor ponsel Samantha, di mana pesan itu berisi kurang lebih, "Aku butuh waktu menyendiri beberapa hari untuk menjernihkan pikiranku. Jangan khawatirkan aku bersama teman-temanku." Di saat itu juga, ayah dan juga pacar Samantha saling bertatapan dan mereka saling memahami satu sama lain tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, di mana mereka yakin kalau pesan itu tidak ditulis oleh Samantha. Samantha ini anak rumahan yang tidak terlalu bergaul kesana kemari. Dia sangat dekat dengan ayahnya, dan dia bahkan tidak punya masalah ataupun teman-teman yang akan membuat dia depresi. Dia anak yang sangat terbuka dan bahagia. Tidak mungkin Samantha melakukan hal-hal seperti ini. Itu bukan dia banget.
Ditambah lagi cara penulisan teksnya itu bukan merupakan gaya penulisan Samantha, jadi mereka merasa hal ini sangat janggal, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mereka, ayah dan juga pacarnya Samantha ini, dengan sisa-sisa pikiran positif mereka berusaha untuk menunggu Samantha kembali dan berusaha untuk menghubungi Samantha lagi keesokan paginya, tetapi kali ini tidak ada respon sama sekali dari Samantha. Dan disinilah mereka memutuskan untuk melaporkan kasus kehilangan Samantha ini, dan kemudian polisi segera bergerak cepat untuk menghubungi pemilik dari coffee shop tempat di mana Samantha bekerja, dan pemilik coffee shop itu kemudian mengakses CCTV, lalu mereka semua bersama-sama menonton CCTV tersebut. Dan ketika polisi serta pemilik dari coffee shop itu melihat rekaman CCTV, mereka menemukan fakta di mana terjadi sebuah skenario terburuk yang benar-benar menyapu semua pikiran positif di kepala mereka. Dimana pada jam 8 malam pada tanggal 1 Februari 2012 itu, seorang pria berjalan menuju ke kedai tempat di mana Samantha bekerja, lalu tampaknya dia memesan segelas americano. Dan ketika Samantha berbalik ke arah pria itu melakukan sesuatu sehingga Samantha memberikan reaksi dengan mengangkat tangannya. Jadi diasumsikan kalau pria itu menodongkan senjata. Dan dengan cepatnya Samantha menuruti perintah dari pria itu untuk memadamkan semua lampu dari kedai itu. Dan Samantha ini pun segera menuruti Israel untuk mengikutinya untuk masuk ke dalam mobil Israel. Di sini sebenarnya Samantha ini mengira dia hanya akan dirampok, seperti yang terjadi di kedai-kedai naas lainnya. Dia tidak menyangka hal yang lebih buruk akan terjadi pada dirinya. Singkat cerita, Samantha pada akhirnya dibawa oleh Israel Case ini menuju ke rumahnya. Jadi di rumahnya itu ada sebuah gudang yang berada di luar rumah, di mana anak dan istrinya tidak pernah mengganggu jika Israel berada di tempat itu. Pada dasarnya itu seperti gua milik Israel, di mana dia bisa membuat sesuatu atau memainkan musik sekuat mungkin tanpa ada yang mengganggunya. Di sanalah dia mengikat Samantha dan mengatakan pada Samantha bahwa aku melakukan ini hanya untuk uang tebusan. Kalau kamu mau bekerja sama, aku akan melepaskanmu. Lalu Samantha mengatakan bahwa ia memiliki sejumlah uang di rekening banknya, dan apa yang dilakukan Israel pada waktu itu adalah dia kembali ke coffee shop itu dan mengambil semua barang-barang milik Samantha, termasuk dompet, ID card, dan lain sebagainya. Lalu dia meminta informasi kepada Samantha mengenai PIN ATM milik Samantha, dan Samantha memberikannya. Tapi setelah Samantha memberikan informasi mengenai rekening banknya, ia dilecehkan oleh Israel dan dihabisi nyawanya. Jasad dari gadis malang itu kemudian dibekukan oleh Israel, dan di gudang itulah dia menyimpan tubuh Samantha. Nggak tahu ya gudang itu sekomplit apa ya, sampai ada kulkas daging kayaknya ya dia ya. Tanpa ada satupun yang tahu mengenai hal ini. Setelah itu Israel pergi berlayar ke New Orleans bersama dengan keluarganya. Mereka liburan bersenang-senang selama 2 minggu. Dan setelah ia pulang, ia kembali menarik tubuh Samantha keluar dan mencairkannya. Setelah itu ia kembali melakukan hal tidak senonoh dengan tubuh itu. Sementara itu, keluarga Samantha melakukan pencarian terhadap Samantha, di mana mereka menyebarkan foto-foto Samantha dan menjanjikan reward sebesar $41.000 atau sekitar 639 juta rupiah. Ayah Samantha juga berbicara kepada media dan memohon kepada siapapun yang menculik Samantha untuk mengembalikan anaknya, dan dia rela melakukan apapun. Ayahnya dengan putus asa menyampaikan semua perasaannya itu tanpa tahu kalau anaknya telah tiada. Nah, karena pada dasarnya tempat tinggal dari Samantha ini dan Israel ini berada di satu wilayah yang sama, jadi pencarian mengenai Samantha ini didengar oleh Israel, dan Israel mengirimkan sebuah pesan melalui ponsel milik Samantha ke pacarnya Samantha. Pesan itu berisi simbol Taman Conner di bawah foto Albert. Bukankah dia cantik? Dan mereka menyadari bahwa Taman Conner itu adalah taman yang berada di daerah itu, di wilayah mereka. Mereka semua kemudian bergegas pergi ke sana dan mendapati foto Samantha di dalam sebuah plastik sedang memegang koran hari ini. Nah, foto ini menunjukkan kalau Samantha ini masih hidup di hari itu gitu ya. Tapi kita semua tahu kan kalau di poin ini Samantha itu tuh udah nggak ada. Karena yang kalian tahu kan Samantha udah dihabisin nyawanya oleh Israel. Lalu bagaimana bisa dia mengambil foto Samantha dengan koran terbaru? Jadi Israel memake up jasad Samantha agar ia terlihat seperti layaknya manusia yang masih hidup, dan dia menjahit bagian kelopak mata Samantha agar matanya terbuka seolah-olah dia masih hidup. Dia juga mengepang rambut Samantha dengan cara yang sama seperti dia mengepang rambut anaknya. Investigator yang lebih dahulu melihat foto ini kemudian menanyakan kepada keluarga Samantha, yaitu ayah dan pacarnya, apakah benar ini adalah foto Samantha. Mereka melihat Samantha tidak pernah mengepang rambutnya seperti itu. Itu terasa agak janggal bagi mereka, tapi
iya benar itu adalah Samantha. Setelah itu datang lagi sebuah pesan dari Israel yang menginginkan uang tebusan senilai $30.000. Dia kenapa minta $30.000 ya? Padahal rewardnya kan $41.000 ya. Aneh ya. Dan meminta uang sebesar $30.000 itu dikirimkan ke rekening pribadinya. Untuk selanjutnya dia berjanji melepaskan Samantha gitu ya. Nah, pihak kepolisian kemudian mengajak pihak bank bekerja sama untuk melaporkan jika terdapat transaksi dari nomor rekening itu. Jadi kalau misalnya nomor rekening itu melakukan penarikan uang, lokasinya di mana itu akan segera dikirimkan ke polisi dan tim kepolisian akan segera bergerak cepat untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun sayangnya, setiap kali nomor rekening itu melakukan penarikan di ATM, polisi masih membutuhkan 2-3 menit untuk bisa sampai ke lokasi itu dan Israel sudah keburu pergi. Israel mulai berkeliling ke berbagai bagian negara untuk melakukan penarikan uang sejumlah $500 karena itu adalah nominal maksimal penarikan di sana. Dia melakukan penarikan berkali-kali tanpa berhasil ditangkap. Sampai pada suatu titik, kendaraan milik Israel ini berhasil ditangkap oleh kamera pengawas yang ada di bank tersebut. Dan dari kamera pengawas itu didapatlah bahwa kendaraan dari Israel Case ini adalah sebuah truk berwarna putih yang merupakan truk sewaan. Foto-foto truk itu kemudian disebar ke seluruh polisi dan pada akhirnya seorang kopral patroli Jalan Raya Texas, Brian Henry, dan seorang penjaga hutan yang bernama Steven Rayburn berhasil menemukan truk putih itu di tempat parkir Cotton Patch Cafe di Lufkin, Texas, di mana di dalamnya terdapat Israel Case. Dan di sanalah dilakukan penangkapan terhadap Israel Case, yaitu pada pagi hari di tanggal 13 Maret 2012. Begitulah pada akhirnya Israel berhasil berada di dalam genggaman polisi. Di mobil itu, polisi menemukan ID card atau KTP dan juga barang-barang lainnya milik Samantha. Ketika mereka berhasil membawa Israel untuk diinterogasi, untuk waktu yang sangat lama, dia tidak memberikan reaksi apapun, dia tidak kooperatif, bahkan meskipun mereka membentak, menakuti, atau mengancamnya, Israel ini sama sekali tidak bergeming. Pada dasarnya, dia tidak takut kepada apapun, dan meskipun polisi menggeledah rumahnya, tidak ada yang dapat ditemukan. Polisi melihat Israel ini seperti laki-laki yang tidak terlalu waras pikirannya, jadi bahkan mereka berpikir, apakah pria ini sebenarnya hanya pria yang mencuri mobil itu? Kebetulan mobil itu adalah mobil milik penculik Samantha dan ada barang-barang Samantha di dalamnya. Mereka mulai meragukan kalau laki-laki itu adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Samantha. Dan ketika tim kepolisian berada di Jalan Buntu ini, mereka pun segera meminta FBI untuk bekerja sama. Lalu FBI dan kepolisian melakukan pendekatan yang berbeda untuk menginterogasi Israel Case ini. Interogasi yang dilakukan kepada Israel ini sama sekali tidak terlihat seperti interogasi. Ini lebih seperti perkumpulan geng yang mengobrol di mana Israel adalah bosnya. Tim investigator membuat Israel merasa dirinya lah yang paling superior, yang paling cerdas, dan paling jahat di ruangan itu. Dan mereka akan menertawakan hal-hal creepy yang keluar dari mulut Israel yang tentunya menurut Israel itu lucu gitu ya. Video interogasi itu sangat tidak nyaman untuk ditonton karena kita melihat tim investigator itu seolah-olah ikut setuju dengan kebrutalan yang dilakukan Israel. Tapi sebenarnya itu semua hanya acting yang mereka lakukan agar Israel mau menceritakan setiap detail dari kejahatannya. Dan tentunya menceritakan di mana Samantha saat ini. Dan pada akhirnya, usaha dari polisi itu membuahkan hasil di mana Samantha ditemukan di sebuah danau beku di Alaska, yaitu Danau Matanuska. Itu tuh benar-benar danau yang besar dan memiliki kedalaman 700 kaki atau sekitar 213 meter. Jadi udah kayak laut beku gitu ya. Jadi, yang sebenarnya Israel lakukan adalah dia melubangi es yang tebal itu, lalu dia memancing dengan menggunakan tubuh Samantha. Oh my god. Dia juga membuang semua anggota tubuh Samantha satu-satu. Dan ketika tim penyidik bertanya, kamu dapat ikan nggak mancingnya? Gitu. Dia bilang, iya aku dapat ikan. Tim penyidiknya nanya lagi, terus ikannya kamu apain? Dan dia jawab, iya dibawa pulang, dikasih makan anak istriku. Nani? Israel juga memberitahukan tentang pasangan Lauren dan Bill yang sebelumnya dia habisi dan memberitahukan lokasi di mana dia menyingkirkan tubuh mereka. Tapi sayangnya setelah 2,5 bulan pencarian, mereka tidak berhasil menemukan tubuh dari pasangan itu. Dan rumah dari pasangan itu sekarang sudah dihancurkan karena terdapat banyak penumpang liar yang tinggal di sana. Israel sempat kabur dalam perjalanan menuju ke pengadilan, akan tetapi dia berhasil ditangkap kembali. Dia juga sebenarnya tahu kalau dia akan dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Dia bersedia menerima hukuman itu dan meminta agar semua itu dilakukan dengan sangat cepat. Enak aja dia ya, dia mau menghabisi korbannya perlahan-lahan tapi dia mau dihabisi dengan sangat cepat. Dia juga menawarkan kepada penyidik untuk memberikan informasi-informasi mengenai kejahatan-kejahatan lainnya yang telah dia lakukan dengan syarat informasi mengenai kasusnya tidak bocor ke media dengan alasan untuk melindungi putrinya. Kasihan anaknya, ya Allah, nggak tahu apa-apa dia. Sabar ya dek, adik kan.
Awalnya polisi berhasil menyembunyikan kasus ini dari media, dan begitulah cara mereka mengetahui tubuh Samantha dan juga informasi mengenai Lauren dan Bill. Akan tetapi, entah bagaimana, media akhirnya mengetahui mengenai kasus ini dan menyebarkannya. Dan pada saat itulah Israel kemudian berhenti memberikan informasi, jadi ada beberapa kasus lagi yang tidak dia beritahukan. Jadi hanya 2 kasus itu yang dia mau kasih tahu polisi. Israel kemudian dipenjara di sebuah penjara yang terdapat di kompleks pemasyarakatan Anchorage, dan pada tanggal 2 Desember 2012, Israel menghabisi nyawanya sendiri dengan sebuah pisau cukur. Di sana para investigator sangat kecewa dengan hal ini karena menurut mereka setidaknya ada 9 lagi kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Jadi totalnya kemungkinan ada 11 kasus dan yang dia beritahukan cuma 2. Tapi mereka tidak tahu dan tidak akan pernah tahu mengenai informasi itu karena Israel udah nggak ada. Rest in peace semua korban-korban Israel. Kalian benar-benar cuma naas aja, ya ampun. Nggak bikin kesalahan sama Israel, benar-benar nggak kenal sama dia, nggak bikin Israel dendam. Tapi emang karena benar-benar karena naas aja mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Aku benar-benar speechless dengan kasus ini. Gimana kasus sebesar ini bisa nggak ada heboh-heboh gitu, dan gimana pacarnya serta anaknya nggak tahu apa-apa sama sekali tentang orang yang tinggal satu rumah dengan dia. Dia benar-benar hidup kayak orang normal dan semua orang tuh bilang kalau dia tuh ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab, ayah penyayang. Tindakan yang dilakukan sehari-hari tuh benar-benar tidak mengindikasikan kalau dia punya intensi untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Speechless aku benar-benar nggak habis pikir gimana dia tuh bisa kayak orang yang membagi kehidupannya tuh jadi 2 gitu. Dia membagi kehidupan normalnya dan kehidupan main-main dia itu. Dan main-mainnya tuh ekstrim, dan sebenarnya dia tahu kan kalau itu tuh nggak normal, itu tuh beda dari orang-orang, itu tuh salah. Tapi dia benar-benar nggak mencoba untuk menahan itu atau memperbaiki itu, karena sebenarnya kan dia juga punya sosial yang bagus ya. Dia punya teman-teman di konstruksinya, dia punya keluarga, punya anak. Kenapa dia nggak mencoba untuk mencari tahu apa yang salah di diri dia dan memperbaiki itu? Dia malah kayak, aku harus melakukan semua ini agar dahagaku terpuaskan. Dia nggak melakukan apapun untuk memperbaiki diri dia, dan itu merugikan orang lain. Bahkan keluarganya sendiri juga pastinya rugi dan shock ya, tinggal dengan berantai kayak gitu. Ya ampun, aku nggak tahu sih mental anaknya gimana tumbuh dewasa dengan mengetahui fakta bahwa ayahnya tuh orang yang kayak gitu. Segitu dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!